Yo, what's up guys, welcome back to Best Tech YouTube channel sama gue Mavin. Dan di video kali ini guys, kita akan ngebahas ini dia TWS tercanggih di tahun 2021, yaitu Sony WF-1000XM4. Hai boy Sony, mana suaranya nih? Yes, kita akan review guys. Gue udah pakai ini sama kurang lebih 2 minggu terakhir. Jadi, apakah TWS ini akan jadi TWS terbaik 2021? Langsung aja, tanpa basa-basi lagi, kita mulai videonya. Let's go! So, yes, langsung aja. Ini dia Sony WF-1000XM4, penamaan yang masih susah banget. Kita bahas dari segi desain, karena TWS ini tuh sekarang jadi jauh lebih kecil dibandingkan generasi sebelumnya, terutama ya di bagian case-nya tadi. Ditambah, sekarang case-nya ini udah bisa wireless charging dan juga baterainya pun jadi lebih improve jauh dibanding sebelumnya yang cuma 19 jam, katanya generasi ketiga. Di sini setelah gua tes itu bisa hampir total 30 jam. Gila banget. Jadi salut buat Sony yang walaupun bentuknya jadi lebih kecil, tapi malah bisa nambah fitur loh. Iya ya, luar biasa. Cuma satu hal yang gua notice dari case-nya adalah case ini tuh pakai bahan yang warna beige ini. Lumayan gampang guys nempel sama kotoran, nempel kuman-kuman, kayak kuman-kuman lagi. Ini gua taruh di tas jadi ada bercak-bercak hitamnya gitu, tapi ini sama Sony dikasih nama Platinum Silver ya. Jadi kalau kalian pengen ya hati-hati aja sama kotoran, tapi kalau kalian tipe yang kayak gua lumayan seleboran ya pilih warna hitam aja, lebih aman. Sama halnya dengan case yang makin improve, earbuds-nya pun juga bisa dibilang makin improve banget. Kalian bisa lihat dari segi desain yang sekarang udah lebih konvensional ya di telinga ya kalau kita pakai ini. Tuh, lebih nyatu ke telinga gitu. Tapi memang menurut gua ini masih tergolong agak gede sih. Lumayan nonjol kalau kalian lihat dari depan gini kan masih kelihatan ya ada earbuds di telinga. Nah, walaupun demikian secara bobot ini kalau gua compare dengan TWS lain di kelasnya, bisa dibilang ini masih tergolong di tengah-tengah lah beratnya. Beratnya masih kurang lebih sama dengan Samsung Galaxy Buds Pro di 7 gram. Lebih enteng daripada Bose Quiet Comfort Earbuds di 11 gram itu Bose. Sedangkan si AirPods Pro ya itu cuma di 5 gram, memang lebih enteng. Jadi ini masih lebih berat sedikit. Tapi dari segi build quality harus gue bilang TWS ini menurut gua top banget, terbaik bisa dibilang, dan feel-nya super solid, super premium, finishingnya bagus banget, dan ada aksen gold, rose gold ini tuh bikin kesan futuristik desainnya tuh dapat banget gitu. Gue suka banget sih sama desainnya, pertama kali lihat langsung kayak wow, keren banget. Nah, yang baru di sini adalah penggunaan ear tips-nya ini guys, yang modelnya semacam memory foam gitu. Jadi bukan silikon kayak biasa, ini kayak foam, jadi lumayan tebel, yang kalau kalian nempel di telinga itu bisa ngikutin ke lubang telinga kalian. Secara penggunaan sih ini bikin passive isolation-nya jadi rapet banget, hampir nggak kedengaran suara dari luar. Dan in terms of user experience, buat gua sih nyaman, walaupun tetap berasa emang ada earbuds di telinga kita. Cuma memang ini bakalan beda setiap orang, karena nempelnya ini tuh dia tuh modelnya ke dalam telinga guys. Jadi ke dalam telinga banget di bagian telinga dalam atau concha namanya itu ya. Jadi gue rekomen kalian kalau ada kesempatan ini mending kalian cobain dulu aja ke store-nya Sony biar bisa ngerasain sendiri untuk fittingnya seperti gimana di telinga kalian. Oke, Sony WF-1000XM4, gue sudah hafal sekarang namanya. Bisa dibilang ini banyak banget improvementnya di segala aspek, terutama di bagian fiturnya. Tapi sebelum gue bahas fitur, kita cek dulu aja sound quality-nya. Karena gue tahu, pasti kalian pengen tahu sound quality-nya gimana dari earbuds ini. Secara singkat, kalau gue bisa bilang, TWS ini menurut gue punya sound quality the best, paling versatile bisa dibilang yang pernah gua coba. Nanti gua jabarin setelah kita cek sound testnya ya. Nah, for your info, earbuds ini punya berbagai jenis preset EQ out of the box seperti bright, excited, mellow, dan ya banyak-banyak lagi lah. Dan juga manual pastinya. Favorit gua sendiri tuh adalah excited presetnya di antara semua yang tadi. Cuma ada satu opsi yang gua harus clearin, namanya itu adalah clear bass yang harus gua nolin. Itu sebenarnya sebelumnya dia plus 7 atau plus 8, plus gua nolin tuh lebih enak karena sebelumnya bassnya tuh kayak hampir overpowering ke frekuensi-frekuensi lain, jadi ketutup gitu. Tapi kalau kalian mau manual juga bisa, kalian bisa set sesuai dengan yang kalian mau. Nah, untuk sound test ini gua akan pakai preset EQ favorit gua tadi.
So yes, mungkin kalau tadi kalian dengerin pakai headphone, kalian bisa sedikit ngerasain karakter daripada earbuds ini yang overall itu super rich dan juga powerful. Kalau gue bisa gambarin, earbuds ini tuh punya staging dan juga stereo imaging yang luas. Staging dan stereo imaging itu sama kali ya. Dynamic range wise juga menurut gue juga nice and balanced. Gue bisa menikmati frekuensi di sebuah lagu itu secara menyeluruh, jadi nggak cuma bass doang, nggak cuma bright yang ngecering doang. Walaupun sometimes yes, gue ngerasa bassnya itu powerful banget, tetapi dengan EQ yang pas, gue rasa earphone ini bakalan jadi earbuds yang paling enak lah buat dengerin musik. Oke, gue pakai dulu sebelum kita ngomongin features. Ada mbaknya yang selalu ngomongin baterainya berapa setelah kalian pakai. Dan kalau kita ngomong fitur, emang cukup banyak fitur baru yang ada di sini guys. Tapi kita bahas yang penting-penting dulu aja ya. Pertama, otak dari segala fitur yang ada di earbuds ini tuh berasal dari prosesor baru yang dipakai sama Sony di earbuds ini, yaitu namanya Sony Integrated Processor V1. Chip ini tuh memberikan fitur yang bisa dibilang kayak AI, Artificial Intelligence, bernama Adaptive Sound Control, di mana dia itu bisa mendeteksi, memprediksi action dan juga location kita. Misalnya kita lagi duduk, kita lagi jalan, kita lagi lari, atau kita berada di dalam transportasi umum. Nah, gua rasa ini akan keren kalau memang kalian termasuk yang aktif, yang bergerak, yang banyak aktivitas gitu seharian ya. Cuma buat gua sendiri, ini tuh nggak gitu kepake karena most of the time gua kan duduk di meja, di kantor, di studio gitu ya. Jadi nggak bermanfaat sih buat gue nggak gitu kepake fitur ini, akhirnya gue nonaktifkan. Nah selain itu guys, efek prosesor itu buat apa lagi sih ya? Banyak banget sebenarnya. Pertama, di bagian noise cancelling, ANC-nya ini tuh sangat bagus dalam memblokir keseluruhan noise, terutama yang dari deket nih. Kalau gue semakin deket tuh semakin ngebloknya semakin kuat. Dan yang gue rasain sendiri adalah ketika gue tes pakai suara mesin pesawat, which is yang biasa gue lakukan, itu tuh tersisa sedikit di bagian high frequency aja. Jadi nggak bisa dibilang udah oke banget lah, 98-99% lah. Gue juga compare coba ke AirPods Pro dan bedanya terasa jelas. AirPods Pro masih lumayan bocor di mid ke high frekuensinya. Sedangkan untuk ambient mode-nya sendiri, itu memang di sini ada pilihan yang cukup banyak, volumenya mulai dari 1 sampai 20, tapi gue tuh sukanya di sekitaran 15 gitu, yang lumayan medium dan lumayan natural berasa, tapi secara keseluruhan gue masih kerasa pakai earbuds sih, karena memang dimensi earbudsnya lumayan gede dan tadi menggunakan comfort tipsnya tadi yang lumayan masuk di telinga. Nah, ngomongin ambient sound, yang baru dari earbuds ini adalah ada fitur namanya Speak to Chat, yang mana itu bisa otomatis menghidupkan ambient mode dan mematikan musik saat kita lagi ngomong, saat kita kedetek kita lagi keluarin suara gitu. Gua sendiri akhirnya setelah gua tes gua nggak pakai fitur ini guys. Karena apa? Karena fitur ini pasti coba tuh sensitif banget, dan kalau kalian di dalam ruangan yang misalnya banyak orang lagi ngomong gitu guys, dia akan on off gitu karena dia ke-trigger sama suara tadi. Nah, untungnya selain dari fitur tadi juga ada fitur namanya Quick Attention, yang mana ini tuh pertama kali kemarin dipakai di headphone Sony XM4 WH ya berarti ya. Dimana itu kalian tinggal tekan aja sisi headphone ya, kayak gini guys, itu akan langsung nge-mute suaranya dan kalian bisa ngomong ke lawan bicara gitu, dia langsung dengar kayak ambient mode gitu. Di sini kurang lebih sama, cuma diadaptasi ke bentuk yang lebih kecil aja, jadi kalian tinggal tap aja di ujungnya ini, nanti dia ada bunyi tep gitu, dan dia langsung ngebuka gitu guys, kalian bisa ngomong, yang dimainkan juga langsung dikecilin volumenya, dan ambient mode-nya aktif. Jadi tinggal langsung lanjut ngobrol aja, kalau udah tinggal dicopot. Dan secara respon ini juga menurut gua oke banget. Setelah kita tekan mungkin sekitar 2 detik, detik ketiga itu langsung aktif. Dan kalau speak to chat itu agak ribet. Jadi kalian ngomong 2-3 detik kemudian itu baru aktif. Ya mungkin masih bisa kepake di skenario tertentu, cuma buat gue sendiri agak ribet karena setelah nggak ngomong itu baru 5 detik lagi mati dan baru bisa enjoy musik yang kalian nikmatin tadi. Jadi agak nunggu gitu. Nah sebenarnya masih banyak lagi fitur-fiturnya, banyak banget. Google Fastpair, 360 Reality Audio, ada DSEE Extreme yang merupakan singkatan dari Digital Sound Enhancement Engine yang bisa mengoptimalisasi suara dari format digital apapun. Dan ngomongin format digital, earbuds ini juga kompatibel dengan format LDAC, LDAC yang punya bitrate super tinggi guys, sangat tinggi hingga 990 kbps di 32 bit 96 kHz. Kalau kalian ngerti audio, ini tuh spek yang gila banget. Jadi artinya ini tuh nggak ada kompromi di sektor format audionya. Nah untuk urusan baterai juga TWS ini tuh gila banget, gue bisa bilang guys. AirPods Pro tuh kayak ketinggalan jauh. Gue mendapatkan di ANC mode itu bertahan sampai 7,5 jam. Dan di mode ANC off itu lebih gila lagi, bisa sampai 12 jam.
Digabung dari sendiri sama si case-nya, ini kalau di total mungkin sekitar 30 jam kurang lebih ya. Jadi tergantung penggunaan kalian banyak pakai ANC atau nggak pakai ANC. Nah, efisiensinya sih gila banget sih yang dimaksimalkan Sony di TWS ini. Nah, walaupun semua terlihat improve nih ya, gue juga menemukan beberapa masalah yang ada di TWS ini. Pertama adalah software update. Ini prosesnya lumayan lama dan juga itu terlalu sensitif, terlalu gampang keganggu. Jadi tertulis juga guys, emang di aplikasinya, kalau kalian pas update software dari TWS ini tuh mesti pada kondisi Bluetooth yang koneksinya bisa dibilang sestabil mungkin, nggak boleh ada gangguan, dan bisa dibilang ya butuh kesabaran untuk mengupdate TWS ini karena prosesnya cukup lama yang gua rasain. Kedua adalah ketahanan daripada si comfort atau si silicone tips, bukan silikon sih ini, busa foamnya ini guys, memory foamnya ini agak kurang menurut gua. Punya gue tuh nggak sengaja robek pas gue lagi bersihin pakai baju gue kalau nggak salah. Jadi mungkin agak kegesek dan akhirnya sedikit terobek untuk permukaannya. Jadi harus hati-hati aja pas kalian ngebersihinnya. Nah, untuk volume control juga ini masih nggak ada di sini. Dan yang terakhir adalah untuk urusan gaming ini masih ada delay ketika gue tes pakai untuk main game kayak PUBG. Tapi buat nonton YouTube, nonton Netflix dan lain-lain itu aman, nggak pernah ada masalah. Yo, what's up guys, and welcome back to Best in Tech YouTube channel sama gue Malvin. Dan yes guys, nggak berasa udah di akhir bulan Agustus 2021. Udah 8 bulan kita lewatin di tahun ini. Nggak berasa banget. Gimana kabar kalian semua? Gue harap semua pada sehat-sehat, pada terus semangat. Dan yes, setiap akhir bulan seperti biasa gue akan share ke kalian video gadget of the month, yaitu gadget-gadget apa aja yang kita cobain selama sebulan. Oke, cek 123 tes. Ini dia mikrofon dari Sony WF-1000XM4. Dan kalau kalian bisa denger, suara mic-nya oke banget, clear banget, dan ini bakalan enak banget sih dipakai buat teleponan. Oke, segitu aja. Cek 123 cek. Nama gue Malvin dari Best in Tech YouTube channel. So, that's it, itu tadi review Best in Tech buat Sony WF-1000XM4. Buat harganya sendiri, Sony ini ngejual resmi harganya tuh di harga 3,999 juta rupiah. Dan menurut gua sih, in terms of pricing ya, ini tuh bisa dibilang harga Indonesia tuh harga yang lebih murah dibandingkan harga internasional. Dan buat harganya sendiri, TWS ini tuh ngasih fitur yang banyak banget dan bisa dibilang layak lah mendapatkan gelar TWS tercanggih, termodern di tahun 2021 ini. Nah, in terms of sound juga ini oke banget, noise cancellingnya bisa dibilang the best dengan ukuran yang juga sekarang jauh lebih kecil dibandingkan sebelumnya. So, yes, I think that is it. Itu aja, thank you semua yang udah nonton. Kalau kalian ada pertanyaan lagi tentang TWS ini, boleh aja langsung ditulis di kolom comment section di bawah. Dan kalau kalian suka videonya, boleh dong klik tombol jempol ke atas. Jangan lupa juga subscribe ke Best in Tech YouTube channel, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Nama gue Malvin, pakai dulu, dan ciao.